Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Aulia Dwi Safira dari Planologi 2017. Di sini sebagai Kepala Departemen Eksternal Ubala ITB 2020-2021. Nah, jadi Departemen Eksternal ini adalah departemen yang berfungsi untuk membangun dan juga menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik di lingkup intrakampus seperti unit dan paguyuban budaya yang ada di ITB maupun ekstra kampus seperti paguyuban Lampung yang ada di luar ITB, lembaga-lembaga Lampung, dan juga alumni Ubala. Nah, departemen ini juga merupakan perwujudan dari misi keempat, yaitu meningkatkan hubungan anggota Ubala dengan alumni Ubala, dan misi kelima yaitu meningkatkan hubungan sosial anggota Ubala dengan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya, untuk arahan kerja sendiri adalah mengawasi dan membantu divisi intrakampus maupun ekstra kampus dalam menjalankan program kerjanya. Nah, selanjutnya untuk fungsi kerja sendiri terdapat 5 fungsi kerja. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan ketua Ubala dan juga departemen lain dalam menjalankan badan pengurus. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap divisi yang dibawahinya. Di sini adalah intrakampus dan ekstra kampus. Yang ketiga, bersama kedua divisi itu bekerja sama untuk membuat program kerja, misi yang ada dan juga strateginya. Yang keempat, mengawasi dan juga menghadiri setiap proker, baik itu dari intrakampus maupun ekstra kampus. Yang terakhir adalah membuat LPJ atau laporan pertanggungjawaban Departemen Eksternal ke BPA. Nah, selanjutnya untuk KPI sendiri bisa dilihat di tabel berikut. Jadi untuk parameter KPI pertama adalah melakukan rekapitulasi keberhasilan divisi. Di sini bobotnya adalah 5%. Lalu yang kedua, tercapainya parameter keberhasilan divisi dengan bobot 60%. Lalu yang ketiga, menghadiri program kerja divisi baik dari intrakampus maupun ekstra kampus, di mana bobotnya adalah 20%. Lalu yang terakhir, terkumpulnya lapor rutin setiap divisi ke BPA, di mana bobotnya adalah 15%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Hayria, Ubala 2018 sebagai Kepala Divisi Intrakampus. Intrakampus diartikan sebagai bagian dari dalam kampus. Dan divisi ini bertugas untuk menjalin hubungan antara Ubala ITB dengan lembaga lainnya yang berada di dalam kampus ITB. Pada pemaparan kali ini, arahan kerja serta fungsi kerja dapat dilihat sebagai berikut. Divisi intrakampus memiliki 5 deskripsi kerja. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan unit-unit lain dan KM ITB. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pembina Ubala. Yang ketiga, mengunjungi unit-unit kebudayaan untuk mengenalkan Ubala ITB. Yang keempat, memberikan informasi bagi anggota Ubala dari KM ITB. Dan yang terakhir, menghadiri undangan dari KM ITB ataupun dari unit-unit lain. Dari deskripsi kerja tersebut, maka dihasilkan 4 program kerja. Yang pertama Tapis, yang kedua Yunda, yang ketiga Adin KM, dan yang keempat Ceria Ubala. Proker yang pertama yaitu Tapis, ultah dan apresiasi unit. Memiliki latar belakang dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan UKM lain di lingkungan ITB, maka Ubala ITB turut memberikan apresiasi kepada UKM lain, khususnya yang berasaskan seni dan budaya, serta pengembangan diri. Tapis memiliki tujuan memberikan apresiasi kepada UKM berasaskan seni budaya serta UKM di sekitar Sunken Court ITB yang tujuannya untuk memperluas hubungan baik Ubala ITB dengan organisasi lain dalam lingkup KM ITB sesuai dengan tujuan GBHK Ubala ITB. Deskripsi dari proker ini, yang pertama menghimpun data hari jadi seluruh UKM Senbud dan UKM sekitar Sunken Court. Yang kedua, memberikan ucapan selamat ulang tahun melalui kartu ucapan digital. Dan yang ketiga, memberikan apresiasi kepada UKM Senbud yang berhasil mengadakan acara berbasis kesenian dan budaya di tingkat kampus ITB melalui kartu apresiasi digital. Untuk waktu pelaksanaannya, yang pertama, pemberian ucapan selamat ulang tahun akan dilaksanakan mulai April 2020 dan Februari 2021 maksimal 3 hari setelah UKM berulang tahun. Dan yang kedua, memberikan apresiasi kepada UKM Seni Budaya yang berhasil mengadakan acara berbasis kesenian dan budaya di tingkat kampus ITB sejak April 2020 hingga Februari 2021, maksimal 3 hari setelah UKM melakukan acara tersebut. Tidak ada anggaran dalam proker ini, dan parameter keberhasilannya tersampaikannya 75% kartu ucapan dalam kurun waktu April 2020 sampai Februari 2021. Proker yang kedua adalah Yunda, yaitu Yuk Kolaborasi dan Kunjungan ke Unit Seni Budaya. Proker ini memiliki latar belakang
dalam rangka menjalin interaksi serta kolaborasi antara Ubala ITB dengan UKM Budaya ITB sesuai arahan GBHK Ubala ITB, juga menjalin hubungan baik serta mengenalkan Ubala ITB kepada UKM lain, maka Ubala ITB melakukan kunjungan ke UKM Senbud lain ataupun menerima kunjungan dari UKM lainnya, yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru guna mendukung pengembangan Ubala ITB. Tujuan dari proker ini, yang pertama menjaga silaturahmi antara Ubala ITB dengan UKM Senbud lainnya, yang kedua menjaga dan memperluas hubungan baik antara Ubala ITB dengan organisasi dalam lingkup KM ITB, dan yang terakhir mendapatkan pengetahuan dan pengalaman pengembangan organisasi dari UKM lainnya. Deskripsi untuk proker ini yang pertama, melakukan kunjungan ke UKM Senbud di ITB untuk saling berbagi pengalaman. Yang kedua, menerima kunjungan UKM lain yang ingin berkunjung ke Ubala ITB. Yang ketiga, membuat infografis pasca kunjungan dan menyebarkannya ke masa Ubala ITB. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi, baik kegiatan sosial, seni, budaya, ataupun menghasilkan produk dengan UKM seni budaya lainnya. Sedangkan waktu pelaksanaan, yang pertama, melakukan kunjungan ke UKM seni budaya di ITB akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu antara April 2020 sampai Februari 2021. Untuk rencana awal, kunjungan pertama akan dilakukan kunjungan ke MUSI yang akan dilakukan pada pertengahan September 2020. Yang kedua, kunjungan ke LSS dilaksanakan antara pertengahan ataupun akhir dari Oktober 2020. Dan yang terakhir, kunjungan ke MGG yaitu dilaksanakan pada pertengahan Januari 2021. Selanjutnya, menerima kunjungan UKM lain yang ingin berkunjung ke Ubala ITB selama April 2020 sampai Februari 2021. Selanjutnya, membuat infografis pasca kunjungan dan menyebarkannya ke masa Ubala ITB maksimal 5 hari pasca kunjungan. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan UKM Senbud selama April 2020 sampai Februari 2021. Untuk anggarannya adalah sebagai berikut. Parameter keberhasilannya, yang pertama melakukan kunjungan ke UKM Senbud minimal 3 kali yang diikuti oleh masa Ubala ITB minimal 5 orang setiap pertemuan. Dan yang kedua, melakukan kolaborasi dengan UKM Senbud lainnya minimal sekali selama kepengurusan. Proker yang ketiga yaitu Adin KM, ada info dari KM. Proker ini memiliki latar belakang bahwa Ubala ITB merupakan bagian dari KM ITB, sehingga harus adanya interaksi antara Ubala ITB dengan KM ITB sebagai upaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan KM ITB, antara lain dengan cara ikut berpartisipasi aktif dalam forum-forum KM ITB. Tujuan dari proker ini untuk menjalin hubungan yang baik dengan KM ITB serta masa Ubala bisa mendapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar masa kampus atau KM ITB. Deskripsi dari proker ini, yang pertama menghadiri undangan forum silaturahmi antara kementerian dengan UKM seni budaya atau acara lain yang diselenggarakan oleh Kabinet KM ITB. Yang kedua, membuat notola forum dan menyebarkannya ke masa Ubala ITB. Yang ketiga, memberikan informasi terkini dan akurat tentang KM ITB kepada masa Ubala ITB. Dan yang terakhir, menjadi penghubung antara Ubala ITB dengan KM ITB. Untuk waktu pelaksanaannya, menghadiri undangan forum silaturahmi yang diselenggarakan oleh KM ITB selama kurun waktu antara April 2020 sampai Februari 2021. Dan yang kedua, membuat notula forum dan menyebarkannya ke masa Ubala ITB maksimal 2 hari pasca forum. Tidak ada anggaran untuk proker ini, sedangkan parameter keberhasilannya mampu menghadiri minimal 80 forum silaturahmi dengan 2 perwakilan masa Ubala tiap forumnya. Proker yang terakhir yaitu Ceria Ubala, yaitu cerita bersama pembina Ubala. Proker ini memiliki latar belakang sebagai unit yang bergerak dalam pelestarian budaya dan pengembangan diri. Ubala ITB memiliki pembina di lingkungan kampus ITB. Sehingga untuk menjalin hubungan yang baik dengan pembina, maka Ubala ITB melakukan kunjungan ke pembina Ubala ITB sebagai sarana mengenal dan mendapatkan kritik maupun saran yang membangun. Tujuan dari proker ini untuk menjaga dan mengembangkan hubungan yang baik antara Ubala ITB dengan pembina Ubala ITB. Deskripsi dari proker ini, dalam melakukan pertemuan dengan pembina Ubala ITB, dengan membahas keberjalanan keorganisasian Ubala ITB, serta meminta saran dan kritik sebagai masukan. Untuk waktu pelaksanaannya,
Rencana awal akan dilakukan 2 kali pertemuan, yaitu pada akhir Agustus 2020 dan akhir Januari 2021. Untuk anggarannya adalah sebagai berikut, dan parameter keberhasilannya dapat melakukan pertemuan dengan pembina Ubala ITB minimal 2 kali, dengan diikuti minimal 5 masa Ubala ITB tiap pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ubala. Perkenalkan lagi, saya Rizky Dulanang dari Teknik Perminyakan 18. Di sini saya diamanahkan sebagai Kepala Divisi Ekstra Kampus pada kepengurusan Kiai Adit saja. Di Divisi Ekstra Kampus ini saya memiliki beberapa penjelasan, diantaranya yang pertama deskripsi. Yang mana ekstra kampus dapat diartikan sebagai bagian luar kampus yang tugas intinya adalah menjalin hubungan dengan pihak luar kampus, baik itu paguyuban Lampung maupun lembaga-lembaga yang berbasis Lampung ataupun masyarakat sekitar. Di sini saya memiliki arahan kerja, yaitu menjalin hubungan dengan lembaga luar kampus dan alumni Ubala. Lalu memiliki beberapa fungsi kerja, yang diantaranya yang pertama, berhubungan dengan lembaga-lembaga yang berada di luar kampus, meningkatkan relasi dan komunikasi antara Ubala ITB dengan lembaga di luar kampus. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa empati, simpati, dan kepedulian terhadap masyarakat dalam konteks sosial budaya. Lalu saya juga memiliki beberapa deskripsi kerja, yang mana diantaranya pertama, menjalin hubungan baik dengan bagian eksternal Ubala sesuai yang dijelaskan di atas. Menghadiri undangan dari pihak ekstra kampus sesuai dengan yang dijelaskan di atas, membuat pendataan alumni Ubala ITB, memberikan informasi dari ekstra kampus ke anggota Ubala, serta yang terakhir yaitu mengadakan bakti sosial di Bandung. Berdasarkan fungsi kerja, deskripsi, dan arahan yang sudah saya sampaikan tadi, terbentuklah 4 program kerja. Yang pertama itu ada Begal, Biodata Lembaga Lampung dan Alumni. Kedua itu ada Mutas, menjalin uhuah tanpa batas. Yang ketiga itu ada Mampus, menggali info ekstra kampus. Lalu yang keempat itu ada Bukit Emas, budaya kita untuk masyarakat. Lalu langsung masuk saja ke program kerja yang pertama, yaitu ada Begal. Begal merupakan singkatan dari Biodata Lembaga Lampung dan Alumni, yang memiliki latar belakang, yaitu ada 3 latar belakang. Yang pertama yaitu menjalin hubungan dengan pihak eksternal Ubala yang terdapat pada deskripsi kerja nomor 1 dan nomor 2. Lalu nomor 2 itu adalah terjadi interaksi Ubala dengan lembaga-lembaga atau unit kegiatan mahasiswa Lampung di luar Bandung dan sekitar. Lalu yang ketiga itu terjalin hubungan keluarga yang baik antara Ubala ITB dengan anggota Ubala ITB yang sudah tamat belajar di ITB. Ini terdapat pada GBHK Ubala. Dengan tujuan yang pertama, dengan adanya data ini diharapkan Ubala ITB mendapatkan informasi mengenai pihak eksternal Ubala, yang mana bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Yang kedua, menjaga dan memperluas hubungan baik antara Ubala ITB dengan pihak lain yang bercorak Lampung, lalu melangsungkan ikatan kekeluargaan Ubala ITB dengan alumni-alumninya. Lalu ada beberapa deskripsi dari program kerja ini. Yang pertama itu saya selaku Kadif Ekstra Kampus akan bekerja sama dengan alumni Ubala, yaitu Kiai Kevin Ubala 2009 untuk membuat formulir pengisian data alumni di grup alumni Ubala ITB. Lalu mengontak secara langsung dalam rangka mendapatkan data seputar informasi untuk paguyuban Lampung yang ada di Bandung dan lembaga daerah Lampung. Lalu memberikan data informasi yang sudah diupload di Google Drive kepada Ubala ITB melalui platform Line Group Ubala ITB. Setelah itu saya akan
melakukan reminder atau tiap bulannya untuk mengirim kembali untuk menginfokan kembali tentang data informasi dalam sebulan. Lalu masuk ke dalam waktunya atau timelinenya, pengumpulan data informasi paguyuban dan lembaga daerah Lampung akan saya mulai di sekitar akhir April ini atau awal Mei ini udah saya mulai sebenarnya sampai tanggal 20 Mei maksimal yang saya targetkan. Lalu memberikan data yang telah dikumpulkan sekitar 1 Juni 2020. Lalu reminder data informasi sekali di setiap pertengahan bulan sampai periodisasi WP berakhir. Untuk proker ini anggarannya 0. Lalu parameter keberhasilannya, yang pertama, terbentuk dan tersebar data informasi awal pihak eksternal Ubala ITB. Lalu yang kedua, update data atau reminder data informasi setiap bulannya sampai masa periodisasi berakhir. Lalu proker yang kedua itu ada MUTAS. MUTAS ini merupakan singkatan dari menjalin ukhuwah tanpa batas, yang mana latar belakangnya menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal Ubala dan juga terjadinya interaksi antara Ubala ITB dengan paguyuban Lampung yang ada di sekitar Bandung. Dengan tujuan diharapkan Ubala ITB dapat menjalin hubungan baik, memperkuat serta memperluas koneksi dan dengan cara berdiskusi dengan pihak eksternal Ubala ITB. Lalu yang kedua, menjaga dan memperluas hubungan baik Ubala ITB dengan organisasi yang bercorak Lampung, yang mana telah disampaikan pada GBHK Ubala ITB. Dengan deskripsi pada proker ini yaitu kami akan melakukan kunjungan ke paguyuban Lampung yang ada di Pulau Jawa, khususnya daerah Bandung dan sekitarnya minimal 3 kali. Lalu melakukan kunjungan ke lembaga yang bercorak Lampung minimal 2 kali. Yang mana diprioritaskan yang ada di daerah Bandung dan sekitarnya terlebih dahulu. Lalu membuat video seperti video Q&A atau tanya jawab atau video diskusi tersebut dengan pihak eksternal Ubala yang diupload via YouTube dan disebar di line group Ubala ITB. Masalah waktu atau timeline, kunjungan ke paguyuban dilaksanakan 2 kali dengan rencana pada tanggal 22 atau 23 Agustus 2020 dan 7 atau 8 November. Serta 1 kali pada 13 atau 14 Februari 2021 atau semester genap. Lalu kunjungan di lembaga yang bercorak Lampung dilakukan pada waktu yang tentatif, dalam artian menyesuaikan mereka bisanya juga kapan. Lalu video akan direcord pada saat kunjungan dan di-share maksimal H+7 setelah kunjungan dilaksanakan. Di sini saya men-stat anggaran ada 3. Yang pertama itu pesimis, itu sebesar Rp200.000, realistis itu Rp285.000, optimis Rp400.000. Dengan pertimbangan uang transport dan juga konsumsi. Parameter keberhasilannya di sini yaitu terkunjunginya 3 paguyuban Lampung yang ada di sekitar Bandung, terkunjunginya 2 lembaga yang bercorak Lampung di Bandung dan di sekitarnya, mendatangkan minimal 10 orang massa Ubala di setiap pertemuan, dan yang terakhir terrecord dan share. Kemudian proker yang ketiga yaitu Mampus, yang merupakan singkatan dari menggali info ekstra kampus, yang mana latar belakangnya menjalin hubungan baik secara transparansi dan informatif dengan pihak eksternal Ubala ITB, yang mana terdapat pada deskripsi kerja juga. Lalu terjadinya interaksi antara Ubala ITB dengan unit maupun paguyuban Lampung yang ada di Bandung dan di sekitarnya, yang mana terdapat pada GBHK Ubala ITB. Lalu dengan tujuan tersebarnya informasi yang bersumber dari pihak eksternal Ubala ITB, paguyuban, alumni maupun lembaga-lembaga yang bercorak Lampung kepada massa Ubala ITB. Lalu menjaga dan memperluas hubungan baik antara Ubala ITB dan organisasi lainnya yang bercorak Lampung. Deskripsi yaitu yang mana menyampaikan informasi dengan cara mengirim informasi baik berupa ilustrasi, gambar, poster dan lain-lain, tulisan dan sebagainya dari pihak eksternal Ubala ITB ke Ubala ITB melalui via line group Ubala ITB. Jadi nanti ada informasi-informasi yang saya dapat dari pihak-pihak eksternal Ubala maupun dari grup atau secara langsung personal chat atau apapun itu yang sekiranya perlu dan masih terdapat pada koridor sumber dari
pihak eksternal Ubala ITB yang merupakan paguyuban Lampung, lembaga dan juga alumni itu akan saya share ke Ubala ITB. Lalu yang kedua, di sini saya membuat Q&A dengan alumni Ubala, yang mana nanti hasil Q&A ini akan saya buat dalam bentuk infografis dengan satu alumni Ubala per bulannya. Waktu pelaksanaannya, penyampaian informasi dilakukan secara tentatif sesuai dengan waktu informasi didapatkan. Jadi tergantung kapan informasi sudah dapat, langsung akan saya share. Lalu yang kedua itu infografis Q&A alumni akan disebar setiap pertengahan bulan sampai masa periodisasi berakhir. Saya harapkan setelah adanya muker ini saya langsung bisa melaksanakan proker saya yang ini. Anggaran saya di sini start 0. Lalu untuk parameter keberhasilan, yang pertama itu tersampaikannya informasi yang telah didapatkan dari pihak eksternal Ubala ITB kepada Ubala ITB. Lalu terbentuk dan tersebarnya 10 hasil infografis Q&A kepada masa Ubala ITB. Selanjutnya yaitu program kerja yang terakhir, yaitu ada Bukit Mas, yang merupakan singkatan dari Budaya Kita untuk Masyarakat, yang mana dilatar belakangi dari deskripsi kerja tadi mengadakan bakti sosial di Bandung, dan juga di sini dengan tujuan saya harapkan dengan adanya bakti sosial ini dapat meningkatkan rasa peduli, empati masuk Ubala ITB dan tersebarnya informasi tentang budaya Lampung terhadap warga sekitar. Yang mana saya tekankan di sini adalah urgensi sosial dan juga budayanya. Nah, deskripsinya di sini melakukan bakti sosial minimal sekali dengan tema budaya Lampung. Bakti sosial dilaksanakan dengan tema sosial budaya yang membawa konsep berbagi senyum dan budaya. Diharapkan anggota Ubala ITB memberi cemilan plus notes yang berisi tentang materi budaya Lampung kepada warga Bandung dan sekitar sembari tersenyum. Jadi nanti ada cemilan yang udah ada notesnya, sticky notes lah. Nanti di dalam sticky notes itu ada tulisan tentang budaya Lampung, misalkan tentang tulisan tentang tari sembah atau tari melinting ataupun sebagainya, tentang alat musik. Nah, itu nanti kita bagiin ke warga sekitar. Kita sembari tersenyum, lalu menjelaskan juga sedikit tentang isi dari materi dalam sticky note tersebut. Kurang lebih begitu. Lalu waktu pelaksanaan bakti sosial dilaksanakan sekitar akhir Januari atau awal Februari 2021. Rencana saya di antara BBU dan Makrab 2021 nanti, agar hype-nya masih terjaga. Lalu anggaran pesimis saya di sini start Rp70.000, realistis Rp100.000 dan optimis Rp150.000. Parameter keberhasilan yang pertama, terdapat 35 orang anggota Ubala ITB yang mengikuti bakti sosial. Yang kedua yaitu terdapat 70 warga Bandung dan sekitar yang mendapat cemilan plus notes. Untuk program kerja Bukit Mas ini mungkin nanti akan dibuat lagi file spesifikasinya tentang proker ini lebih detailnya, agar dalam perjalanannya agar bisa lebih baik. Mungkin nanti ditambah secara teknis lapangannya atau RAB-nya mungkin lebih spesifikan dan juga dapat tersampaikan dengan baik pada masa Ubala. Ya, begitulah program kerja yang saya ajukan dari divisi ekstra kampus. Dan berikut tabel KPI yang berisi parameter, bobot, target, dan juga nantinya akan diisi realisasi dan juga skornya. Baik, sekian dari divisi ekstra kampus. Kalau ada kekurangan dalam perkataan maupun penyampaian saya mohon maaf. Semoga masa Ubala dapat mengerti dan paham dan juga dapat memberi masukan yang konstruktif bagi divisi ekstra kampus maupun Ubala ITB, khususnya BP pada periodisasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.